Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Kembali lagi hari ini untuk sekolah minggu bersama. Walaupun masih dalam online, harus tetap bersukacita ya adik-adik. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh untuk sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau membuka sekolah minggu kita hari ini, kita mau menyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik. Karena kebaikan Tuhan sudah kita rasakan, baiklah kita mengucap syukur dan berikan sukacita kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Kita mau mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.
Tadi kita sudah bersyukur karena berkat yang Tuhan berikan setiap hari kepada hidup kita. Sehingga kita bisa melihat nih matahari terbit dan terbenam. Oleh karena itu kita mau bersukacita, kita mau angkat lagu pujian dari terbit matahari. Mari kita nyanyikan bersama adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tadi kita sudah menyanyikan lagu dari terbit matahari. Karena Tuhan yang sudah menciptakan matahari dan kita harus bersyukur atas itu semua. Dan abang mau nih kita semua yang mengikuti sekolah minggu hari ini bersuka cita. Walaupun kita belum ketemu sama teman-teman kita, walaupun kita hanya bisa bersapa lewat virtual, tetapi kita harus tetap bersuka cita. Oleh karena itu kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng adik-adik. Pakai gayanya ya. Katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan virtual. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ho ho, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan dari awal hari ini. Kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan virtual. Bergandengan tangan dalam kasih,
dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan dasar titah ya. Didengarkan baik-baik dasar titah yang dibawakan oleh sintua kita. Selamat mendengarkan. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan dasar titah pada minggu ini yang diambil dari dasar titah pertama sampai dengan keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan dasar titah ya. Didengarkan baik-baik dan dilakukan di dalam kehidupan adik-adik. Kita hari ini punya tema apa ya adik-adik? Tema kita hari ini memberi dengan sukacita, membawa berkat. Oleh karena itu kita harus bersukacita ketika kita datang ke sekolah minggu. Oleh karena itu kita mau menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Pada tahu kan? Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku.
diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Yesus ada di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Yesus ada di hatiku. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Yesus ada di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Yesus ada di hatiku. Jadi kita sudah bilang adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Siapa di sini bersuka cita? Tunjuk tangannya. Iya, kita harus bersuka cita ya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Pantasnya, layaknya kita untuk bersyukur dan bersuka cita. Oleh karena itu, kita mau menyanyikan satu buah lagu, Oh Sukacitaku, pam 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 pam. Siapa masih tahu? Ayo kita nyanyikan bareng-bareng. Pakai gaya ya. Oh sukacitaku, pom 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 pom, saat ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, saat ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh, pam 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 pam. Nah adik-adik, kita sudah bersuka cita bersama menyanyikan pujian untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik. Sekarang kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Siapkan Alkitabnya, buku catatannya, alat tulisnya untuk mencatat apa saja yang penting yang dibagikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Biar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Oleh karena itu, kita mau menyambut firman Tuhan kita mau menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Dengan sikap berdoa ya adik-adik, dan kita nyanyikan dengan penuh semangat, penuh sukacita, karena Tuhan Yesus sudah baik di dalam kehidupan kita. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan
untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa kami yang hidup. Kami siap Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami sudah menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, biarkan setiap firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu bisa berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan setiap firman Tuhan tersebut bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik kelas pra-remaja? Iya, semoga adik-adik sehat, sukacita, dan pada saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebelumnya kakak mau tanya dulu, adik-adik kira-kira masih ingat gak sih nama kakak siapa? Iya, kakak Risa. Nah, sekarang sebelum masuk firman Tuhan minggu ini, kakak mau tanya lagi atau review firman Tuhan minggu lalu. Kira-kira masih pada ingat gak yang minggu lalu itu kelas pra-remaja siapa yang ngajar? Iya Bang Duben. Dan temanya apa sih adik-adik minggu lalu? Rusaknya tumbuhan. Jadi firman Tuhan minggu lalu itu mengajarkan kita supaya kita anak-anak Tuhan selalu menjaga, melestarikan ciptaan Tuhan. Khususnya pada minggu lalu yang kita pelajari adalah tumbuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Semoga firman Tuhan minggu lalu yang diajarkan Bang Duben bisa adik-adik pahami dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin. Untuk firman Tuhan minggu ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Kita buka bareng-bareng Alkitabnya, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Korintus perjanjian lama atau baru adik-adik? Iya, perjanjian baru. Udah, kita baca bareng-bareng ya firman Tuhannya ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, firman Tuhan yang kedua itu terambil dari ayat Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12. Kita buka lagi adik-adik ya. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus perjanjian lama, perjanjian baru. Iya, masih perjanjian baru. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Oke, jadi tema minggu ini adalah memberi dengan sukacita membawa berkat. Kita ulangin sekali lagi temanya, 1, 2, 3. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Jadi seperti firman Tuhan yang tadi kita baca di 2 Korintus 9 ayat 6, dikatakan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Maksudnya gimana Kak? Kakak mau kasih ilustrasi. Contohnya itu misalkan ada seorang petani nih adik-adik. Dia mau menabur benihnya ke tanah, misalkan benihnya ditaruh dulu kan di genggamannya. Nah, menurut adik-adik banyakan mana ketika petani tersebut menabur setengah benihnya atau semua benihnya? Hasil panennya banyakan yang mana adik-adik? Iya, pastinya hasil panennya banyakan yang ketika petani tersebut menaburkan semua benihnya. Sama halnya juga nih misalkan ketika kita belajarnya seminggu sekali, dengan kita belajar setiap hari, ilmu yang akan kita dapatkan lebih banyak yang mana? Ya, lebih banyak yang setiap hari belajarnya. Jadi adik-adik, itulah maksud dari ketika kita menabur sedikit, kita akan menuainya sedikit. Ketika kita menabur banyak, kita akan menuai yang banyak. Jadi ketika kita dapat berkat dari Tuhan, yuk kita bagikan berkat Tuhan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang yang membutuhkan. Dan di ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berarti ketika kita memberi, sikap yang harus kita lakukan dalam memberi itu apa adik-adik? Iya, pastinya dengan sukacita, dengan kerelaan hati kita, bukan karena paksaan. Karena kalau kita memberi kepada keluarga kita atau kepada orang yang membutuhkan, atau bahkan memberi persembahan ke gereja dan memberinya itu dengan karena paksaan atau dengan bersungut-sungut, itu sama saja percuma ya adik-adik ya. Itu tidak akan menjadi berkat buat adik-adik. Jadi ketika firman Tuhan minggu ini mengajarkan kita untuk ketika kita memberi, baik itu memberikan bantuan kepada orang lain, baik itu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, baik itu memberikan persembahan kepada gereja, kepada Tuhan, kita harus memberikannya dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan hati kita, dengan ikhlas tanpa paksaan, dan juga dengan sukacita. Karena kalau kita memberikannya dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan kerelaan hati kita, maka orang yang menerima bantuan dari kita pun akan merasakan sukacita ya adik-adik. Dan kita pun sebagai yang memberikan bantuan atau memberikan persembahan tersebut juga akan mendapatkan berkat dari Tuhan.
Nah, dalam firman Tuhan di Markus 12 ayat 41 sampai 44, ada dua orang tokoh adik-adik, di mana tokoh yang pertama itu orang kaya yang memberi persembahan kepada Tuhan dalam jumlah yang besar, dan yang kedua adalah seorang janda miskin yang memberikan persembahan kepada Tuhan dari seluruh nafkahnya. Dan Tuhan berkata apa adik-adik di ayat 43? Tuhan berkata bahwa sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan minggu ini kita mau belajar dari seorang tokoh, yaitu seorang janda miskin yang memberikan persembahan kepada Tuhan dari seluruh nafkahnya. Padahal janda miskin ini sedang berkekurangan ya adik-adik ya. Jadi ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak hanya ketika kita berkecukupan, tidak hanya ketika kita memiliki harta yang berlimpah, tetapi ketika kita kekurangan atau kita lagi pas-pasan, kita juga harus memberikan persembahan kepada Tuhan ya adik-adik ya. Dan itu kita memberikannya dengan sungguh-sungguh, tanpa paksaan, tanpa bersungut-sungut, dengan sukacita. Nah, jadi kakak punya pengalaman pribadi. Jadi waktu itu kakak lagi makan di pinggir jalan, terus kakak lihat ada seorang anak kecil yang menjual tisu, di mana harga tisunya itu 5.000 kan adik-adik. Dan keadaan kakak waktu itu ya uangnya lagi pas-pasan kan. Terus akhirnya kakak beli tisunya yang seharga 5.000 tersebut. Terus selang beberapa jam kakak mendapatkan berkat 100 kali lipat lebih dari apa yang kakak keluarin tadi. Tadi kan kakak ngeluarin 5.000. Kakak mendapatkan berkat 100 kali lipat dari yang tadi kakak berikan kepada anak kecil itu yang kakak beli tisu. Nah, mulai dari situ kakak belajar bahwa ketika kita memberikan, tidak hanya dalam keadaan berkecukupan, tidak hanya dalam keadaan kita memiliki uang gitu, tapi ketika kita berkekurangan, ketika kita pas-pasan, kita juga bisa untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, bisa memberikan bantuan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena apa adik-adik? Tuhan pasti akan melimpahkan berkatnya kepada kita ketika kita membagikan berkat yang telah kita dapatkan dari Tuhan. Pasti kita juga akan mendapatkan berkat yang lebih lagi dari Tuhan nantinya. Dan juga ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan atau membantu orang-orang di sekitar kita, kita tidak boleh mengharapkan imbalan ya adik-adiknya. Kita harus memberikannya dengan ikhlas, dengan sukacita, tanpa bersungut-sungut. Oke, adik-adik, jadi firman Tuhan minggu ini adalah ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan itu merupakan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang telah kita terima. Jadi ketika kita memberikan persembahan itu dengan sikap sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, tanpa ada paksaan. Sama seperti tema kita minggu ini, yaitu tadi apa? Memberi dengan sukacita membawa berkat. Yuk mulai sekarang kita berkomitmen dengan memberi persembahan kita dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas tanpa adanya paksaan. Amin. Dan sekarang kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Kiranya apa yang kakak sampaikan bisa dapat adik-adik pahami, dapat adik-adik renungi, dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk ayat hafalannya itu terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Kita buka Alkitabnya ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan untuk ayat hafalan minggu lalu kayaknya Bang Duben kasih ayat hafalan ya adik-adik ya. Ayat hafalan terambil dari mana? Iya, Kejadian 6 ayat 11. Yuk,
Kita sebut ayat hafalannya bareng-bareng tanpa lihat Alkitab ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Oke, semoga firman Tuhan dan ayat hafalan yang tadi kita sebutkan boleh menjadi renungan bagi kita dan boleh kita pahami ayat hafalannya serta firman Tuhan minggu ini. Amin. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami Tuhan pada hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengajarkan kami Tuhan untuk memberi dengan sukacita Tuhan, memberi persembahan kepadamu Tuhan dengan keadaan sukacita, dengan sungguh-sungguh, tanpa adanya paksaan Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Clarissa, boleh dapat dipahami oleh adik-adik sekolah minggu, boleh dapat menjadi renungan, boleh dapat dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati juga Tuhan ibadah ini dari sampai akhir Tuhan, hingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu yang akan melaksanakan aktivitas selanjutnya Tuhan, maupun kami yang akan melaksanakan aktivitas selanjutnya Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Kau jaga lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Bapa setiap aktivitas yang kami lakukan itu boleh menjadi berkat bagi kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh iya adik-adik, untuk aktivitasnya adalah membuat celengan yang nantinya uang persembahan adik-adik selama kita ibadah online boleh taruh di celengan tersebut. Nanti ketika kita ketemu pada saat ibadah offline bisa dikumpulkan kepada kakak sekolah minggunya dan nanti akan diserahkan kepada gereja. Untuk aktivitas membuat celengan ini nanti kakak akan tampilkan video, nanti adik-adik bisa membuat celengannya dan ikutin dari video tersebut ya. Jangan lupa untuk kerjakan aktivitasnya adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Kiranya firman Tuhan sudah dibagikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu tidak hanya berlalu begitu saja adik-adik, tetapi bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Oke adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau menyanyikan lagu
ku berikan syukurku, yang sudah kita nyanyikan juga minggu lalu ya. Yuk adik-adik kita nyanyikan bersama. Kita mau katakan Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Dan kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mulai hari ini, untuk persembahannya kita taruh di dalam celengan atau wadah yang sudah diajarkan tuh di kelas pertama dan para remaja. Membuat celengan atau tempat persembahan. Nanti tempat tersebut kita bawa lagi ke gereja 3 bulan ke depan ya adik-adik. Untuk kita sama-sama berikan ke gereja untuk dijadikan persembahan kita bersama. Nah, wadahnya bisa kayak punya Bang Duben nih. Bang Duben punya wadah, nanti adik-adik bisa masukkan di kotaknya. Ada untuk masukkan uangnya. Atau wadah celengan atau kaleng-kaleng sudah diajarkan oleh aktivitasnya Pratama dan para remaja. Apapun bisa, yang penting dalam wadah yang bisa dimasukkan dalamnya uang persembahan adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa ya dimasukkan di dalam wadah dan adik-adik nanti tulis namanya. Misalnya Joshua, David, supaya nanti tahu ketika memberikan persembahan itu ke gereja.
Oke adik-adik, kita mau memberikan dengan sukacita dan berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan adik-adik. Oleh karena itu kita mau menyambut persembahan kita dengan lagu Berilah yang Baik. Tahu lagunya? Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Berikan persembahannya dengan yang baik ya adik-adik, masukkan ke dalam celengannya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke adik-adik, kita mau menutup sekolah minggu kita hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami bisa menyelesaikan sekolah minggu kami ini dengan baik Bapa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji-pujian yang telah kami naikkan, segala firman Tuhan yang telah kami dengarkan, biarkan itu semua berkenan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah untuk firman Tuhan kami pada hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan yang telah kami perbuat, supaya kami layak mendapat berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan ketika habis beraktivitas, tetap jaga jarak dan mengurangi mobilitas.
Dan kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu di gereja dengan sukacita dan penuh berkat Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa untuk sekolah minggu selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!